Sahabat Batra, kembali kepada jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang harus saya buatkan video. Sekali lagi supaya saya nggak capek ngetik. Kali ini tentang realitas. Pertanyaannya adalah, ada realitas di luar dan ada realitas pikiran. Nah, bagaimana supaya kita tidak terjebak? Mana yang harus kita ikuti? Realitas di luar atau realitas pikiran? Bahasan ini agak sedikit rumit karena kita akan membicarakan tentang realitas. Dan ini tentu saja tergantung dari beberapa sudut pandang yang kita punyai ketika kita membicarakan tentang realitas. Apa itu realitas? Dan realitas itu nyata atau tidak? Baik, saya akan mencoba untuk membicarakan realitas ini dengan sederhana agar kita tahu jalan keluarnya. Jadi kita tidak terjebak dengan definisi dan kita tidak terjebak dengan apakah ini nyata atau tidak. Tetapi yang terpenting adalah output. Output kita tentang bagaimana kita memandang realitas itu. Nah, yang pertama, realitas. Realitas itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan atau eksistensi yang sebenarnya dari sesuatu atau dari semua hal yang ada secara nyata dan dapat diobservasi atau dialami oleh kita. Nah, ini yang akan saya ajak untuk melihat dulu bahwa ketika kita melihat atau berpikir tentang realitas yang ada di depan kita, yang ada di samping kita, yang ada di kehidupan kita, maka realitas itu adalah sesuatu yang menggambarkan keadaan atau eksistensi yang sebenarnya dari sesuatu yang ada secara nyata dan dapat diobservasi atau dialami. Dapat diobservasi, dapat dialami. Nah, misal ada tempat kacamata, ini dapat diobservasi, dapat dialami, dapat saya pegang. Kemudian ada mangga, ini dapat dialami, dapat kita observasi, ini manis atau tidak. Kemudian pekerjaan yang kita lakukan, dapat kita alami, dapat kita observasi, dan semua hal yang ada di depan mata kita, di dalam hidup kita, ini kita sebut sebagai realitas, yaitu sebuah keadaan atau eksistensi ya, yang sebenarnya dari sesuatu dan secara nyata dapat diobservasi atau dialami. Nah, ini kan mencakup semua hal yang ada di dunia fisik. Ini ada benda-benda, ada makhluk hidup, ada fenomena alam, ada konsep, ada gagasan atau perasaan yang dapat diterjemahkan di dalam pengalaman manusia. Nah, itu realitas. Jadi kalau kita melihat realitas ini bisa bermacam-macam. Nah, kemudian kita juga bisa melihat realitas itu dari berbagai perspektif dan dapat berbeda-beda. Sekali lagi ya, dapat berbeda-beda tergantung konteksnya. Tetapi paling tidak kita bisa melihat beberapa hal yang kita anggap sebagai realitas. Nah, yang perlu kita pahami lagi adalah pemahaman tentang realitas ini seringkali kompleks. Kalau kita bicara tentang realitas itu kadangkala itu sangat kompleks sekali dan bervariasi. Sekali lagi tergantung pada sudut pandang individu, disiplin ilmu, dan konteks. Konteks apa kita membicarakan realitas itu. Oke, kita lihat dulu beberapa sisi dari apa yang kita anggap sebagai realitas. Yang pertama adalah realitas fisik. Ini merujuk pada dunia fisik ya, tubuh kita,
ada tempat kacamata, ada mangga, kemudian ada air putih gitu. Dan termasuk juga planet-planet, benda-benda yang lain yang bisa kita lihat, ada makhluk hidup, gitu. Kita hewan, kemudian ada tumbuhan gitu. Nah, ini mencangkup semua hal yang kita sebut sebagai dunia nyata. Oke, banyak hal ya, banyak hal. Nah, itu satu. Kemudian itu ada realitas fisik ya. Kemudian ada realitas sosial. Kalau ini adalah realitas fisik yang menyangkut benda-benda, yang menyangkut sesuatu yang kita lihat itu sebagai bentuk-bentuk fisik. Semua hal yang ada di kehidupan kita. Kemudian ada realitas sosial. Realitas sosial ini merujuk pada konstruksi sosial dan kenyataan. Ada peristiwa sosial, tawuran, demo, gitu, norma, nilai-nilai, budaya, struktur sosial. Budaya itu termasuk dari realitas sosial. Jadi kalau kita melihat agama, itu juga bisa masuk ke dalam realitas sosial. Nah, ada yang kemudian mempengaruhi cara kita berkelompok. Cara kita berinteraksi, ini termasuk realitas sosial. Oke, jadi ada realitas fisik, semua benda-benda, ini saya ulangi lagi. Kemudian ada realitas sosial, peristiwa-peristiwa yang ada di masyarakat, ada norma, ada budaya, itu realitas sosial. Kemudian ada realitas subjektif. Oke, realitas subjektif. Nah, kita tahu bahwa realitas subjektif ini realitas yang nggak sama antara satu individu dan individu yang lain. Nah, namanya juga subjektif. Tetapi ini masuk di dalam realitas. Realitas subjektif. Ini pandangan bahwa realitas itu pengalaman subjektif yang dipengaruhi oleh, nah ini penting, yang dipengaruhi oleh persepsi, interpretasi, dan pengalaman individu. Ini realitas subjektif. Saya punya persepsi, sudut pandang ya. Kemudian saya punya interpretasi, cara menerjemahkan ulang, dan pengalaman saya. Misalnya, ada realitas sosial, ada budaya, realitas sosial, ada budaya. Misalnya, budaya menyembah pohon, atau budaya menyembah batu deh. Oke, budaya menyembah batu. Nah, ketika budaya menyembah batu ini, kita lihat dengan persepsi, interpretasi, dan pengalaman individu, maka ini menjadi realitas subjektif. Oke, padahal itu adalah realitas fisik, realitas sosial, realitas budaya. Ini bisa menjadi realitas subjektif ketika kita melihatnya dari persepsi, interpretasi, dan pengalaman individu. Karena akan berbeda setiap orang ketika masuk di dalam satu realitas yang disebut realitas subjektif. Nah, ada juga realitas virtual. Nah, ini merujuk ya pada lingkungan atau pengalaman yang dibuat oleh teknologi, komputer, video, virtual, apa yang melihat film itu virtual, apa namanya, malah lupa saya. Simulasi virtual gitu. Kita melihat dengan virtual 3 dimensi dengan kacamata. Itu realitas virtual. Yang kemudian realitas itu dibuat oleh teknologi. Ada komputer, permainan video, game ya. Kemudian simulasi virtual. Nah, virtual ini pun masuk ke dalam apa yang disebut sebagai realitas virtual. Oke. Nah, sekarang kalau pertanyaannya tadi, kita punya realitas. Bolehlah disebut sebagai realitas alami, realitas natural gitu. Jadi realitas fisik, benda-benda, termasuk planet, termasuk makhluk hidup. Realitas sosial, termasuk norma, budaya, agama gitu.
Kemudian realitas virtual yang diciptakan oleh teknologi. Ada komputer, ada game, ada video gitu. Kita lihat YouTube, Anda sedang melihat YouTube saya, ini adalah realitas virtual. Kecuali Anda di sini ngelihat saya langsung, ini realitas fisik. Nah, ketika Anda melihat realitas virtual dan kemudian Anda mereinterpretasikan ulang, maka itu menjadi realitas subjektif. Oke, karena pertanyaannya itu dibandingkan antara realitas dengan realitas pikiran, maka kita melihat dulu. Realitas pikiran itu yang seperti apa? Oke. Realitas pikiran itu merujuk ya pada pengalaman dan kenyataan yang ada di dalam pikiran seseorang. Oke. Pengalaman dan kenyataan yang ada di dalam pikiran seseorang. Nah, ini konsep ya. Ini termasuk konsep, itu konsep yang terkait dengan pemahaman subjektif tentang realitas. Tentu kalau kita bicara tentang pikiran, maka itu menjadi subjektif. Dan pemahaman subjektif tentu akan menjadi hal yang tidak sama. Nah, ini pemahaman subjektif tentang realitas, yang mana realitas itu diinterpretasikan dan dibentuk oleh pikiran. Jadi kalau saya melihat realitas fisik, maka realitas fisik saya interpretasikan dan saya bentuk oleh pikiran saya. Saya melihat mangga misal. Ini realitas fisik. Tapi kemudian ini bisa menjadi realitas di pikiran saya ketika mangga ini saya bentuk di dalam pikiran berdasarkan pengalaman saya tentang mangga atau kemudian interpretasi saya tentang mangga. Misalnya saya pernah makan mangga seperti ini dan asam. Maka realitas pikiran saya akan mengatakan bahwa mangga ini asam. Karena berdasarkan pengalaman saya. Tetapi ada orang yang bilang mangga yang seperti ini manis. Karena tergantung dari pengalamannya. Nah, ini yang disebut sebagai realitas pikiran. Kita membentuk realitas di dalam pikiran saya berdasarkan pengalaman, reinterpretasi, persepsi, dan juga kesadaran dari diri saya. Nah, dalam konteks ini, realitas itu tidak selalu harus bersifat fisik atau eksis di dunia luar. Kalau kita bicara tentang realitas pikiran, maka realitas itu tidak harus berbentuk fisik dan bisa kita lihat secara nyata. Nah, sebaliknya ya, realitas pikiran itu berfokus pada pengalaman internal. Sekali lagi, realitas pikiran itu fokusnya kepada pengalaman internal. Kalau kita bicara tentang pengalaman internal itu perasaan, keyakinan, pengalaman mental yang lain. Pengalaman mental itu ya bisa emosi, bisa trauma, bisa ketakutan, fobia, itu pengalaman mental. Jadi dibentuk oleh itu perasaan, keyakinan, dan beberapa pengalaman mental. Nah, yang kita lihat juga adalah beberapa aspek penting tentang realitas pikiran. Nah, itu meliputi apa saja sih? Nanti kita lihat yang penting itu apa antara realitas fisik, realitas sosial, realitas virtual, dan realitas pikiran. Itu yang penting bagaimana? Nanti kita lihat. Kita lihat dulu. Realitas pikiran itu meliputi, yang pertama kita bisa kategorikan ada pemikiran dan keyakinan. Ini masuk dalam realitas keyakinan. Realitas pikiran, sorry. Masuk di dalam realitas pikiran. Ada pemikiran dan keyakinan. Realitas pikiran itu mencakup pikiran, keyakinan, gagasan individu. Nah, ini semua kan mencerminkan cara individu, cara kita memahami dan merespon dunia di sekitar kita, merespon dunia sekitar kita itu dari diri kita sendiri. Oke, jadi kita bisa melihat itu ya, bisa melihat bahwa realitas itu bisa dicerminkan dari individu, cara kita memahami sesuatu dalam perspektif keyakinan. Nah, kemudian ada realitas perasaan dan emosi. Nah, kalau realitas yang menyangkut perasaan dan emosi,
ini merupakan bagian dari pikiran juga yang kemudian memainkan peranan besar untuk membentuk persepsi, membentuk pengalaman individu terhadap situasi dan peristiwa. Emosi, kadang kita membalas emosi yang datang, kadang kita diam saja. Ini kan membawa peran penting bagaimana kita menginterpretasikan pengalaman-pengalaman itu berdasar dari emosi. Nah, kemudian ada juga imajinasi. Imajinasi dan fantasi itu termasuk realitas. Kemampuan untuk membayangkan, memvisualkan hal-hal yang tidak ada dalam dunia fisik. Ini adalah komponen dari realitas pikiran ya, imajinasi itu. Karena memungkinkan kita menciptakan dunia di dalam pikiran kita sendiri. Nah, realitas fantasi ini memungkinkan kita untuk menciptakan dunia di dalam pikiran kita sendiri. Nah, menarik kan? Lalu ada realitas interpretasi subjektif. Interpretasi subjektif. Nah, realitas pikiran ini, karena dia bersifat subjektif, mengapa? Karena tergantung dari persepsi individu. Saya melihat sesuatu, Anda melihat sesuatu, dan orang lain melihat sesuatu mungkin nggak sama. Dan jelas nggak sama. Karena tergantung dari persepsi individu. Nah, setiap dari kita itu dapat menginterpretasikan hal-hal yang sama dengan cara yang berbeda. Kenapa? Karena kita mempunyai realitas pikiran. Baik, kemudian kalau ada meditasi, ada melihat ke dalam diri, istilahnya gitu ya, ada meditasi, melihat ke dalam diri, kemudian refleksi, introspeksi. Nah, ini juga realitas pikiran. Kenapa? Karena ini cara untuk menjelajahi dari pikiran kita. Kita berinterpretasinya tentang apa yang saya bayangkan. Kemudian saya menelusuri pikiran saya sendiri, melihat emosi kita. Ini termasuk di dalam realitas. Karena apa? Karena ini melibatkan pengamatan diri sendiri dan kemudian refleksi atas pikiran, atas perasaan, dan pengalaman-pengalaman pribadi. Nah, refleksi, meditasi, melihat diri kita bercermin, itu misalnya ya, sebutannya banyak, itu termasuk realitas reflektif. Nah, kemudian yang penting ini, bagaimana kita menyikapi realitas? Bagaimana kita menyikapi realitas? Loh, ternyata realitas itu ada banyak. Kalau kita sederhanakan, ada dua saja. Ada realitas yang fisik di depan kita, ada realitas sosial, itu termasuk fisik juga. Kemudian ada realitas pikiran. Bagaimana cara kita mereinterpretasikan apapun yang ada di depan kita. Nah, bagaimana cara menyeimbangkan? Nah, ini kan karena masalah keseimbangan. Apakah realitas yang akan kita berikan fokus itu adalah realitas di alam sekitar atau realitas pikiran kita? Nah, tentu kita harus seimbang. Kenapa? Karena dua-duanya merupakan realitas. Ada realitas yang kita lihat sebagai objek nyata, tetapi ada juga realitas di dalam pikiran. Nah, ini kita harus seimbang. Bagaimana caranya supaya kita harus menyeimbangkan? Supaya kita seimbang di dalam memahami realitas yang ada, yang kita lihat, dan realitas yang ada di dalam pikiran. Oke, karena kita mempunyai dua realitas besar ini, realitas fisik, realitas sosial, ada realitas virtual. Loh, saya melihat YouTube, saya melihat video, saya main game, itu realitas visual. Dan saya mempunyai realitas pikiran. Semua hal yang saya interpretasikan ulang. Nah, ini kalau tidak seimbang, maka kita akan mengalami ketidakseimbangan mental. Nah, di mana ketidakseimbangan mentalnya gitu kan? Makanya kemudian
Langkah pertama, kita praktekkan tentang kesadaran. Ini boleh Anda sebut sebagai meditasi, boleh Anda sebut sebagai samadhi, boleh Anda sebut sebagai mindfulness. Tetapi praktekkan langkah-langkah kesadaran. Kenapa? Karena langkah ini, apapun sebutannya tadi, itu adalah kemampuan untuk hidup di saat ini dan merasakan sepenuhnya momen saat ini. Ini melibatkan pengamatan tanpa penilaian, pengamatan dengan melihat perasaan kita secara penuh, dan pengalaman saat ini. Misalnya Anda sedang melihat video saya. Maka praktek kesadaran itu adalah menikmati saat ini. Menikmati video saya tanpa membandingkan. Karena banyak yang memutar video di 3 menit pertama itu sudah membandingkan. Oh ini ateis. Oh ini nggak bertuhan. Oh ini harusnya memahami Tuhan dari sudut pandang ini. Oh Tuhan itu ada, mengapa dia mengatakan nggak ada? Karena kita terjebak di dalam realitas. Nah ketika itu maka mari kita nikmati momen saat ini. Di dalam kita memahami realitas. Kesadaran. Itu yang pertama. Kenapa? Dengan berlatih itu tadi. Berlatih tentang kesadaran. Oke, Anda bisa menyebutnya mindfulness, Anda bisa menyebutnya meditasi, Anda bisa menyebutnya samadhi gitu. Kita akan lebih sadar dan kemudian kita menghindari pemikiran yang berlebihan. Overthinking. Tentang masa depan, tentang masa lalu, tentang kekhawatiran gitu. Nah, itu disebabkan apa? Kita khawatir tentang hidup, kita khawatir tentang masa depan, kita khawatir tentang masa lalu atau cemas karena kita tidak seimbang di dalam melihat realitas. Simpel kan? Kita akan menjadi overthinking. Berpikir yang berlebihan tentang semua hal. Karena semua hal itu kita interpretasikan secara nggak tepat. Maka kemudian kita overthinking. Oke, langkah pertama untuk seimbang tadi ya, berlatih tentang kesadaran, berlatih tentang meditasi, tentang samadhi, refleksi diri, apapun sebutannya. Oke, kemudian tentukan prioritas yang kedua. Yang pertama, latih kesadaran, kemudian yang kedua, tentukan prioritas. Kenapa? Karena penting. Untuk apa? Untuk mengidentifikasi prioritas kita dalam kehidupan. Tentu kita punya tumpukan tanggung jawab yang berlebihan. Kemudian kita merasa terjebak dalam rutinitas yang kemudian mengabaikan kepentingan pribadi, kesejahteraan kita. Maka kita perlu menetapkan prioritas. Tetapkan dulu tujuannya apa. Kemudian waktu yang akan kita gunakan seberapa lama. Manajemen diri, manajemen waktu. Kemudian ini yang penting ya. Ketika kita memanage waktu kita dan menentukan prioritasnya, maka pastikan bahwa kita punya waktu untuk diri sendiri. Kita bisa menikmati hobi, menikmati waktu me time, menikmati waktu untuk bercengkerama dengan diri sendiri. Oke, lalu kalau kita sudah tentukan prioritas, kemudian lakukan istirahat, jeda. Bahasa kerennya itu kan jeda. Anda perlu memberikan waktu jeda terhadap rutinitas Anda. Bisa liburan, meditasi juga bisa. Mungkin hanya jalan-jalan di luar kantor, menikmati sungai, menikmati batu. Supaya apa? Supaya kita tidak terjebak untuk memberati salah satu yang kita anggap sebagai realitas. Karena kita punya banyak realitas dan yang besar tadi ada realitas fisik dan ada realitas pikiran. Oke, kemudian kita harus melihat keseimbangan emosi. Ada kesehatan mental namanya atau kesehatan emosi. Kita harus, kalau saya sebut itu adalah detox emotion. Kita harus melakukan langkah-langkah agar emosi kita seimbang. Supaya apa? Supaya kita tidak terjebak
dengan salah satu perasaan ketika kita menginterpretasikan ulang. Yang akhirnya adalah kita mempunyai masalah emosional dan kemudian kita stres. Kemudian yang terakhir, jaga keseimbangan. Anda punya kewajiban, Anda punya hak yang harus dilakukan, dan Anda punya waktu untuk menyenangkan diri Anda. Coba kita latih keseimbangan ini. Ada aktivitas itu, aktivitas rutin dalam pekerjaan, tapi kemudian sisihkan waktu lah untuk melakukan hal-hal yang patut kita nikmati. Kalau tadi kita katakan di dalam refleksi tadi ya, me time, olahraga, melakukan hobi, berkumpul dengan teman-teman gitu. Nah, ini juga bisa ya, bahwa untuk menyeimbangkan antara realitas yang kita lihat dengan realitas pikiran itu, kita patut untuk mempertimbangkan teknologi dan media sosial. Ini juga sangat penting. Gunakan teknologi dan media sosial itu secara bijak. Kenapa? Karena terlalu banyak kita terlibat dalam dunia digital, realitas virtual tadi, itu dapat mengganggu keseimbangan dan kesejahteraan kita. Loh, mengapa nggak mengganggu? Atau mengapa itu bisa sangat mengganggu? Karena kita akan menganggap bahwa itu satu-satunya realitas yang kita alami. Misalnya, di dunia nyata itu adem ayem aja kok. Tapi di dunia virtual, rebutan siapa presiden itu kencang sekali. Atau bahkan kemudian perang antara pengikutnya ini sama pengikut ini. Nah, kalau kita hanya melihat bahwa itu adalah realitas yang terjadi dan sesungguhnya terjadi, maka kita tidak akan mempunyai keseimbangan mental, keseimbangan emosional. Maka kita harus mengelola realitas. Bahwa realitas ini adalah pengelolaan yang berkelanjutan. Tidak berhenti di satu titik karena setiap hari kita mengalami realitas-realitas yang banyak. Realitas fisik, realitas sosial, realitas virtual, dan kita punya realitas pikiran. Sekali lagi, kalau tidak seimbang, maka ketika kita melihat realitas fisik, kemudian kita melihat realitas virtual, dan kita tidak bisa mereinterpretasikan ulang, maka kita akan mengalami overthinking. Kita akan berpikir yang berlebihan. Realitas pikiran saya menjadi berlebihan, menjadi overthinking. Dan ketika sudah menjadi overthinking, emosi kita tidak stabil, keputusan-keputusan kita juga menjadi salah. Jadi, untuk memahami realitas, kita pahami berbagai macam realitas yang ada. Kemudian kita coba untuk membuat diri kita seimbang antara realitas yang ada di luar dan realitas yang ada di pikiran. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah bersama saya, Agung WB, di Jonggring Salo.